Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Aulia Lesmana. Saya dari Psikologi kelas 2A, NIM 19070100033. Pada UAS Psikologi Pendidikan dan Pembelajaran kali ini, saya mempunyai kasus yaitu anak SD yang kesulitan berhitung dalam pelajaran matematika. Di sini saya menggunakan metode drill and practice atau latihan secara berulang. Lalu, untuk mengidentifikasi apakah anak tersebut memang benar-benar mengalami kesulitan dalam belajar, itu ada tanda-tandanya. Misalnya nilainya jelek, terus anak tersebut sulit memahami simbol, anak tersebut tidak mengerti caranya berhitung, dan masih sering salah dalam penempatan angka pada kolom. Nah, itu adalah tanda-tanda apabila anak mengalami kesulitan dalam berhitung dalam pelajaran matematika. Nah, setelah kita melihat ada tanda-tanda tersebut pada anak, lalu kita akan mencoba dengan menggunakan metode drill and practice atau latihan berulang untuk diterapkan kepada anak yang masih kesulitan berhitung. Jadi metode drill and practice-nya itu seperti ini. Anak akan diberikan soal dengan tingkat yang paling rendah, yaitu tingkat paling mudah terlebih dahulu. Nah, sebelum mengerjakan soal, guru akan menerangkan terlebih dahulu secara perlahan agar anak itu paham. Nah, setelah anak paham, dan guru juga telah menerangkan, baru anak disuruh mengerjakan soal, tetapi dengan waktu biar tidak terlalu lama. Jika hasil tersebut masih mengecewakan, maka guru harus memberikan tugas kepada anak tersebut untuk dikerjakan di rumah agar anak dapat terus berlatih dan berlatih. Nah, begitu terus secara berulang sampai anak itu bisa dan paham bagaimana cara berhitungnya. Setelah anak merasa paham dan bisa, lalu anak akan naik level ke tingkat soal yang sedang. Dan pada tingkat ini juga dilakukan secara berulang sama seperti tingkat sebelumnya. Nah, yang terakhir, jika yang tadi sudah paham dan bisa juga, yang terakhir anak akan naik level ke tingkat yang paling atas, yaitu tingkat paling susah. Nah, pada tingkat ini tuh anak harus dilatih benar-benar secara ekstra karena ini tingkat yang paling terakhir untuk benar-benar membuktikan apakah anak itu paham betul atau tidak. Dan pada tingkat ini juga anak dilatih secara berulang persis seperti pada tingkat sebelum-sebelumnya. Nah, ketika tadi kan anak sudah melakukan semua metode drill and practice. Nah, sekarang saatnya guru untuk memberikan pengukuran. Pengukuran tersebut bisa berupa ulangan harian. Dan soal-soalnya biasanya diambil dari soal-soal latihan yang anak itu pernah kerjakan sebelumnya. Dan dalam soal ulangan harian ini itu harus mencakup semua tingkatan, mulai dari tingkatan paling mudah sampai tingkatan paling susah, agar lebih membuktikan bahwa anak tersebut benar-benar paham dan bisa dalam berhitung. Begitu. Nah, setelah dilakukan ulangan harian, pastikan ada nilainya, dan nilai itu digunakan untuk membandingkan dengan nilai-nilai sebelumnya. Nah, jika terjadi kenaikan nilai pada nilai ini saat ini, maka anak tersebut sudah tidak mengalami kesulitan dalam berhitung. Begitu. Dan sudah dipastikan bahwa anak itu paham dan bisa dalam berhitung. Yang terakhir adalah alasan mengapa saya memilih kasus ini adalah karena masih banyak jumpai anak SD yang kesulitan berhitung dalam pelajaran matematika. Padahal pelajaran matematika sangat penting untuk kehidupan sehari-hari, gitu. Dan lalu alasan saya memilih metode latihan drill and practice karena metode ini tuh sangat cocok jika digabungkan dengan kasus yang tadi. Dan anak kecil apabila diberi latihan secara berulang, maka ia akan lebih cepat paham
daripada ia tidak pernah dikasih latihan sama sekali gitu. Terus dan dengan cara latihan berulang pun maka akan tersimpan di long term memory anak itu, dan anak akan terus menerus mengembangkan sehingga tidak cepat lupa. Sekian penjelasan dari saya. Apabila banyak kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.